Salam sehat, penuh sukacita untuk sahabat setia obrolan ibu-ibu KJ Radio Line. Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, penuh dengan sukacita dan selalu mengawali hari dengan senyum. Saya Francisca Audrey dan teman saya Laurencia Fani. Dan hari ini kita juga ditemani oleh Romo yang luar biasa. Romo Karolus Putranto Hidayat, Romo Uut. Yes. Terima kasih Romo. Iya, lu Romo, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Nah, hari ini kita mau berbicara mengenai apa ya? Oh, hari ini masih ada kaitannya sama yang bulan lalu. Oh ya? Masih yang serem-serem begitu? Kan nggak serem Oh, ya, nggak serem, kesimpulannya. kita udah nggak serem ya, Kita oke. lebih seram dari mereka. Kita hitam-hitam juga ya. Iya. Yuk. Baik, sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, hari ini kita akan membicarakan mengenai, kan sekarang kita dalam masa Advent. Nah, dalam masa Advent ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih persiapannya gitu kan ya? Persiapan untuk mempersiapkan masa Advent dalam menyambut Natal, gitu. Tahun baru, dan juga apa sih, apa yang namanya, apa ya Van namanya? Keterkaitannya yang kemarin apa sih? Iya, nah keterkaitannya sama yang demon-demon yang apa yang roh-roh yang mengganggu kita gitu. Nah, itu apa sih? Nah, untuk itu Romo Uut akan memberikan penjelasan lebih lanjut, memberikan pencerahan pada kita. Supaya kita berani ya Romo. Yes, berani ya. dan apa sih, kenapa sih kok begitu ya? Alasannya apa ya? Baik. Ya, mungkin saya merangkum apa yang sudah kita bahas, topik yang kita bahas bulan lalu, demonologi dan kita itu ya. Ya, jadi ringkasannya adalah begini, bahwa dalam pengalaman hidup kita ada satu hal yang nggak bisa kita jelaskan secara logika atau dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, baik ilmu kejiwaan atau juga ilmu sosial, yaitu kenapa sih manusia yang diciptakan untuk kebahagiaan kenyataannya tidak bahagia, kok nggak bahagia gitu ya. Rupanya ada satu kekuatan yang memang menghalangi untuk tercapainya kebahagiaan itu. Dalam bahasa teologis disebut misteri kejahatan. Nah, disitulah di balik misteri kejahatan itulah kemudian ada peran-peran yang diambil oleh yang kita sebut kemarin itu, demon, diabolus ya. Roh-roh kotor yang ambil peranan untuk menghalangi kita menjadi bahagia, kita menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, jadi kita letakkan pembicaraan kita tentang demon, tentang setan, tentang roh-roh kotor tadi dalam konteks misteri kejahatan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, misteri kejahatan tidak menghapus misteri yang jauh lebih besar, yaitu misteri cinta Allah, misteri kebaikan. Nah, itu kurang lebih pembicaraan kita bulan lalu. Nah, sekarang kita memasuki masa Advent. Nah, ini kita mau bagaimana misteri cinta kasih itu lebih besar, lebih terasa dampaknya dalam pada hidup kita daripada misteri kejahatan itu ya. Walaupun nggak bisa dihilangkan, tapi misteri cinta kasih itu yang paling kita rasakan. Itu dia. Kita ngomongin soal apa nih hari ini? Oh iya Romo. Nah itu kok misteri, kita mau tidak menyandingkan ya Romo ya, tapi tetap bahwa misteri kejahatan itu loh Romo. Iya, betul. Ganggu lagi. Apalagi ya Romo ya, kita sebagai orang tua nih ya. Iya. Bagaimana sih Romo untuk mengedukasi anak-anak kita? Karena apa? Dengan alat komunikasi yang hari gini gitu ya, mereka bisa akses untuk melihat persetanan apa segala macam gitu kan ya. Sebenarnya nggak usah dilihat, Van. Tadi kan Romo bilang ya, setan itu dengan apa yang nafsu-nafsu atau yang mendorong diri kita, lalu kan nggak perlu dilihat. Bukan. Mereka dapat info seperti itu. Bagaimana kita bisa mengedukasi mereka, memberikan info. Kalau mereka mikir, edukasi gue dapat lebih bagus dari YouTube. Kalian tahu, mereka pasti berpikirnya seperti itu. Mana kita membentengi nih Romo anak-anak itu?
Iya, jangankan anak-anak, orang tua juga kan. Orang tua juga. Iya, Seru iya. mau buat pengantar tidur. Buat pengantar tidur, bahkan ada seorang suami, maaf ya, ketika anaknya nangis, bayinya nangis, masih kecil, masih bayi gitu, nangis teriak-teriak, istrinya lagi masak gitu kan, istrinya teriak, "Hei, anak lu nangis ya, entar lagi asik nih main PS." Ya, mentingin Iya. gamenya daripada anak bayinya yang lagi nangis. Kadang-kadang orang tua juga seperti itu. Iya. Maka sebenarnya sih yang paling mudah adalah teladan ya dalam hal ini. Bagaimana di zaman teknologi modern seperti ini, anak melihat bahwa papa mamanya tetap menempatkan prioritas dialog Iya. face to face, ya, bicara langsung daripada mainan HP. Ini yang paling penting sih untuk saya, kuncinya di situ. Maka ketika anak sejak kecil dilatih, misalnya ketika makan bersama, HP semua di-off-kan, dikumpulkan, lalu makan itu adalah ngobrol seperti ini. Itu seperti dulu ketika belum ada HP, tapi ada TV ya. Maka ketika saya kecil dulu, kita nggak bisa makan depan TV. Iya, mesti mati. Mati, duduk kumpul di sekitar meja, makan, lalu kita ya udah sambil makan, sambil cerita apa yang sudah dialami selama hari ini. Nah, maka keteladanan itu menjadi kuncinya, dan kebersamaan itu adalah pusat dari hidup berkeluarga. Itu mesti tegas itu. Karena itulah yang kita terima dari nenek moyang kita sebagai contoh. Kalau kita lihat rumah adat suku Sumba, ya, yang meyakini mayoritas agamanya itu kepercayaan Marapu itu ya. Pusat rumah adat Sumba itu bukan ruang tamu, bukan ruang keluarga, tapi tungku. Di mana keluarga nyiapin makanan. Ya. Maka ketika orang masak, berkumpul di sekitar tungku itu, dan sambil masak, sambil nyiapin makanan, ngobrol satu sama lain sambil nunggu masakan, dan ketika makanan matang dibagikan sambil makan, ngumpul. Maka bagaimana inti sebuah keluarga adalah persekutuan di antara anggotanya. Ada satu kelompok yang didirikan oleh umat awam, bahkan oleh seorang perempuan namanya Kiara Rubih, itu mendirikan komunitas namanya Fokolarini. Fokolarini itu dari kata folklore, yang kemudian itu kita pahami folklore itu kan cerita-cerita rakyat, tapi sebenarnya folklore itu adalah api unggun yang di sekitarnya orang berkumpul. Folklore itu menjadi cerita rakyat karena apa? Sambil ngumpul, sambil dongeng. Maka ada kata folklore, dongeng, itu sebenarnya aslinya api unggun. Maka komunitas ini, Fokolarini ini mau mengembalikan hakikat komunitas, hakikat keluarga, yaitu perkumpulan sambil santap bersama. Nah, itu intinya. Maka anak-anak kita bisa mengikuti itu kalau memang dibiasakan sejak kecil. Romo kalau udah terlambat gimana, Romo? Itu susah. Kalau udah telat udah susah, tetapi tidak ada kata terlambat sebenarnya. Bisa juga dididik. Nah, bahayanya apa sih? Kok susah sekali, Romo? Bahayanya apa? Kenapa sih susah kita lepas dari alat komunikasi? Ya karena memang kita makhluk komunikatif, ya, kita makhluk sosial. Maka begitu susah lepas dari gadget karena kita memang makhluk yang diciptakan berkomunikasi. Itu sebabnya mengapa komunikasi begitu menarik bagi kita. Dan bahkan menjadi godaan juga ya. Sehingga anak-anak pun tergoda berkomunikasi dalam game bersama misalnya ya. Kan kalau anak-anak sekarang main game kan kelompok ya, ada grupnya kan. Online begitu, karena bukan hanya gamenya tapi komunitasnya itu loh. Seru lagi. Iya kan, sambil ngobrol, sambil chattingan, main game, nah itu. Jadi kenapa begitu memikat? Karena memang kita diciptakan sebagai makhluk yang komunikatif. Dan jangan salah, ini bukan perkara modern. Sudah sejak zaman dulu seperti itu. Kalau kita lihat kitab Kejadian ya, yang namanya komunikasi itu memang pada awalnya kan baik. Allah menciptakan segalanya melalui komunikasi, melalui firman. Firman kan sabda, kata-kata. Maka komunikasi itu memang yang menjadikan segalanya. Kita diciptakan melalui firman, melalui komunikasi. Alam semesta diciptakan melalui komunikasi. Maka hakikat kenyataan itu adalah komunikasi menurut kitab Kejadian. Tetapi masalahnya, yang menghancurkan juga komunikasi. Iya. Yaitu komunikasi ular dengan Adam dan Hawa. Gara-gara komunikasi itulah juga Adam dan Hawa menjauh dari Tuhan. Lihat bagaimana komunikasi itu seperti mata uang ya. Ada dua sisinya ya. Kalau nggak ada
godaan ular, komunikasi itu baik. Tetapi komunikasi juga bisa dijadikan alat untuk menghancurkan, menyebar hoax, menyebar berita palsu, fitnah, gosip, ya, bikin kecanduan, itu kan semua komunikasi sebenarnya. Pesan-pesan yang yang tidak membangun dan seterusnya. Maka tidak mudah karena itu sudah dialami orang zaman dulu walaupun tidak dalam bentuk yang modern seperti ini. Nah, kesulitannya di situ. Lalu bagaimana Romo dengan anak-anak kita zaman sekarang? Nah, ini dia. Advent ini bagus nih. Masa Advent. Kita kan punya masa Advent. Dan ada yang tahu renungan masa Advent itu diambil dari mana? Siapa yang bertanggung jawab di Kursus Penanggung Jakarta untuk membuat renungan masa Advent? Komisi Kerasulan Keluarga. Setiap renungan masa Advent itu selalu dikaitkan sama keluarga. Maka pas di sini ya. Dan ada yang bisa melihat persamaan nggak antara masa Advent dengan masa Prapaskah? Masa-masa sama-sama masa-masa persiapan kan ya? Persiapan. Iya, masa Prapaskah itu persiapan untuk merayakan kebangkitan Tuhan Paskah, masa Advent persiapan untuk menyiapkan kelahiran. Dan kalau kita lihat kisah kelahiran Yesus dan kisah kebangkitan Yesus itu ternyata agak mirip. Misalnya, Yesus yang bangkit diwartakan oleh malaikat. Ya kan, ketika perempuan-perempuan datang ke makam, mereka berjumpa dengan dua pemuda dengan baju putih mengatakan, siapa yang kamu cari? Yang kamu cari tidak ada di antara orang mati. Ini kan dua figur yang melambangkan malaikat. Demikian juga kelahiran Yesus diwartakan oleh malaikat ya kan. Dalam Santo Lukas bahkan bukan hanya malaikat, pasukan malaikat itu yang bernyanyi di surga. Jadi antara Paskah dan kelahiran Yesus ternyata punya kisah yang sama. Seperti kebangkitan Yesus itu terjadi ketika saat masih gelap, ya kan? Ketika hari masih gelap. Kelahiran Yesus kan juga. Maka ada lagu malam kudus, ya kan? Nah itu. Dan seperti kisah kelahiran Yesus, seperti kisah kebangkitan Yesus, banyak juga orang yang nggak percaya, ya kan? Ketika Yesus bangkit, orang Yahudi nggak percaya dan bikin berita bohong bahwa jenazahnya itu diculik. Demikian juga dengan kelahiran Yesus ketika 3 raja mewartakan ada seorang raja baru yang lahir, Herodes kaget, seluruh Yerusalem kaget, tidak hanya itu bahkan membunuh bayi-bayi. Jadi ada yang tidak percaya juga. Maka kelahiran dan kebangkitan Yesus itu kisahnya mirip. Itu sebabnya mengapa persiapannya juga mirip ya, Advent dan Prapaskah. Nah, ini momen yang baik nih untuk mengusir demon-demon nih ketika persiapan ini nih ya kan. Dengan doa, khususnya dengan puasa, dengan mati raga dan khususnya dibuat dalam keluarga. Momen yang bagus untuk kumpul bersama dan berdoa. Dan seperti kita lihat kemarin dalam bulan lalu itu juga yang namanya kepercayaan akan Allah yang kemudian berjumpa dengan keberadaan makhluk-makhluk serem dewa-dewi itu diinkulturasikan untuk membantu orang Israel semakin tekun berdoa. Demikian juga masa Advent ini kita jadikan momen untuk semakin tekun berdoa, tidak hanya pribadi tapi secara khusus dalam keluarga. Baca kitab suci bersama. Dan mungkin ini lebih menarik daripada masa Prapaskah. Karena apa? Kalau masa Prapaskah kita nggak bisa membangun replika makam suci kan? Oh iya. Lalu nanti pas Paskah dibuka pintu kuburnya Yesus sudah bangkit. Kita nggak bangun itu, tapi ketika masa Advent kita bisa menyiapkan dengan kandang. Nah, pelan-pelan ditaruh itu jerami 1, jerami 2, jerami 3, jerami 4 dan banyak jerami. Ketika Natal bayi diletakkan. Maka momen-momen seperti itu bisa kita jadikan momen untuk berkumpul di sekitar miniatur dari gua kelahiran Yesus, dan di seputar gua kelahiran Yesus itu kita bisa berdoa sambil menantikan bayi yang akan lahir di situ. Itu bagus itu. Itu satu trik cara supaya membangun kekuatan dalam keluarga sehingga pelan-pelan diabolos itu bisa dimentalkan. Bisa bolos beneran ya Romo. Bisa diusir ya, keluarga dibentengi dari godaan-godaan itu. Begitu. Tetap harus contoh ya anak-anak. Iya, tetap contoh dari kita. Lihat teladan. Ya, itu dia. Dan tidak ada kata terlambat untuk saya sih. Walaupun kalau sudah terlalu dewasa, sudah remaja,
tidak semudah ketika masih kecil ya. Begitu sih. Ya. Karena sudah punya kepentingan masing-masing juga nih Romo ya. Makin kesini makin aduh ini kerjaan. Lagi makan ya. Ada kayak masih diangkat gitu. Aduh, saya susah. lagi nyiapin bentar Tante Audrey nelpon. Betul. Susah kayak gitu. Iya. Nah, itulah yang pentingnya juga, itu sebabnya keluarga nggak berjuang sendirian, tapi ada yang namanya supporting system yang membentengi keluarga dan mendukung keluarga yang namanya komunitas gerejawi. Ya. Maka ada lingkungan, ya. Ada seksi-seksi di keluarga. Anak mungkin bisa ya tidak mendapatkan pendampingan iman yang cukup dari keluarga, tapi gara-gara dia ikut kelompok putra altar misalnya, dia bisa membawa apa yang dia terima dari gereja ke dalam keluarganya, bisa juga. Maka anak berhenti kita pandang sebagai objek ya, hanya sebagai penerima pasif. Enggak, anak juga pelaku aktif, berperan ya, pewarta kabar sukacita, pewarta iman yang aktif juga. Itu sebabnya tahun ini, tanggal 25-26 Mei tahun 2024, Bapak Paus Fransiskus mencanangkan untuk pertama kalinya Hari Anak Internasional ya, dalam gereja. Kita punya kaum muda sedunia. 2 tahun sekali. Kita punya lansia sedunia juga. Sekarang anak sedunia. Kita udah komplit nih dari anak sampai lansia sudah punya harinya masing-masing. Jadi dan berarti sudah diakui sudah diakui semua dan diperhatikan. Itu sesuai dengan petunjuk umum katekismus, setiap pendampingan iman disesuaikan dengan jenjang dan usia umat beriman. Itu maka anak bukan hanya penerima pasif tapi juga pelaku aktif. Ya. Maka dengan demikian keluarga dibentengi itu dari demand-demand itu. Nah, menurut Audrey dan Fanny ya, bahaya keluarga itu apa yang paling besar ya? Iya. Yang harus dijaga tuh kira-kira apa yang perlu juga kita perhatikan selama masa Advent ini untuk membentengi keluarga ya. Kayaknya ya perpecahan ya. Iya, itu. Kayaknya perpecahan. Ketidakacuhan, nggak peduli satu sama lain ya. Nah, itu kita sudah bahas tuh bulan lalu kan. Ada roh pemecah belah, roh yang bisa melahirkan iri hati, yang sering bolos-bolos itu ya. Dia bolos itu kan. Itu pekerjaan setan itu, yang melahirkan perpecahan itu ya. Maka dalam suratnya yang pertama, Santo Clemens itu menulis surat kepada umat di Korintus. Umat di Korintus sejak zamannya Paulus itu gampang diadu domba. Ada yang ngefans berat sama Santo Petrus ya. Karena dia kepala para rasul. Ada yang ngefans berat sama Apolos karena kalau homili, kalau berkatekese itu bagus, mengagumkan. Maka ada yang ngefans sama Santo Paulus ya kan, karena dia membangun jemaat di Korintus. Pecah kan masing-masing. Apa yang dikatakan Santo Paulus ya? Ya, Petrus bisa punya fans, Apolos bisa punya fans, tetapi semuanya itu harusnya mengarahkan kalian ke satu, yaitu Yesus ya. Jadi jangan terpecah-pecah ya. Paulus lebih hebat, Petrus lebih hebat. Enggak, Kristus yang paling hebat. Nah, itu. Maka kadang-kadang perpecahan terjadi karena iri hati. Iri hati ada 2 sumbernya, popularitas dan kekayaan. Itu juga bisa membahayakan dalam keluarga ya. Yang paling sederhana, menjadi anak kesayangan ya. Siapa sih yang nggak mau jadi anak emas dalam keluarga ya kan? Itu kan iri biasanya. Misalnya kakak pertama iri sama adiknya, kok adiknya lebih disayang sama ibunya, sama bapaknya ya. Lalu kemudian si adik juga iri sama kakaknya, kok dirinya selalu dibanding-bandingkan, kakakmu itu loh ya. Itu kan bikin nyakitin hati. Nah, kadang-kadang orang tua juga seperti itu, banding-bandingin. Kamu kok nggak kayak kakakmu? Aduh. Sebenarnya kan maksudnya nggak begitu ya, Mo. Maksudnya supaya membangun. Maksudnya itu ya. Ada perbandingan, aku harus lebih dari itu gitu. Betul, maksudnya seperti itu ya. Dan kadang-kadang ditangkapnya salah oleh anak yang dibanding-bandingkan. Tapi memang nggak boleh sih sebenarnya, Dre, ya. Iya sih, karena setiap individu itu berbeda. Punya sejarah hidup yang berbeda-beda. Walaupun saya yakin orang tua nggak punya maksud buruk, tapi tidak tahu cara mengungkapkannya bagaimana. Dan kisah perpecahan karena iri hati untuk menjadi anak emas itu yang sebenarnya ada sudah sejak zaman dulu kan. Kain iri sama Habel lagi kembali ya kan. Yakub sama Esau. Nah, bahkan sebelum kitab suci, Romulus dan Romanus itu kan yang perpecahan dari pendiri kota Roma itu kan juga
saling iri hati tuh. Hades, dewa Hades, dewa bawah tanah iri sama Zeus ya yang ada di Olympus ya. Jadi rupanya perpecahan dalam keluarga itu menjadi perpecahan masyarakat. Karena memang keluarga kan selnya masyarakat. Paling kecil ya. Paling kecil. Maka baik kalau dalam rumah tangga keluarga itu dibangun persaudaraan yang begitu kuat sehingga tidak ada lagi iri hati. Pun kalau ada iri hati bisa disikapi dengan tepat. Jangankan keluarga, para rasul juga iri hati kan. Iya. Petrus dan 11 murid lainnya kan memperebutkan siapa yang paling besar di antara mereka dalam kerajaan Allah ya. Nah itu jadi bagaimana caranya ya menurut saya sih masa Advent ini bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang membantu setiap anggota keluarga itu punya aksi sosial. Memberi perhatian bahwa di luar keluarga ada loh yang perlu diperhatikan. Yang mungkin kehidupannya tidak seberuntung kita. Misalnya seperti itu. Ajak ke panti asuhan, ya. Ajak ke panti jompo. Itu bisa untuk mengisi masa Advent. Karena seperti halnya masa Prapaskah, 3 perbuatan yang disarankan. Amal kasih, doa, dan mati raga. Amal kasih, doa, dan mati raga. Itu bisa membantu keluarga menjadi lebih kompak, lebih utuh, dan membentengi keluarga dari diabolus-diabolus itu. Itu dia. Dia bolos ya, nggak rajin. Coba kalau dia rajin, dia rajin pasti hasilnya positif. Ya, hobinya bolos. Yes. Nah ya. Tapi dari semuanya itu yang terpenting yaitu ya Romo ya persekutuan keluarga dulu. Betul. Terus bisa merencanakan bersama, yuk kita mau ngapain nih gitu kan. Betul, sejak mumpung masih awal-awal ya sebelum masa Advent juga kita bisa merencanakan tuh jauh-jauh hari Advent ini kita mau buat apa nih. Jadi bukan hanya rutinitas ya setiap tahun ada. Tapi ini udah minggu kedua Advent loh Romo. Nggak apa-apa, masih awal. Masih bisa, belum terlambat ya. Masih bisa kita buat ya. Bukan merencanakan liburan Natal ya. Bukan hanya liburannya, biasanya kita liburannya mirip dengan banyak upacara-upacara lain ya, bukan malah intinya yang nggak ke-cover ya kan. Jadi mumpung masih masa Advent yang kedua ya, masih bisa nih. Yuk kalau belum ada gua Natal bisa dibuat. Ya. Lalu di waktu-waktu yang disepakati berkumpul di seputar gua Natal itu. Yuk tentuin juga kita bisa kunjungan kemana untuk panti asuhan atau apa ya. Mungkin kalau nggak ada kunjungan, ya satu saat nanti ketika makanan berlebih di dapur bisa dibagikan di jalanan dan seterusnya. Itu ya. benar-benar real ya. Real, konkret, nyata ya. Apalagi kan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, khususnya untuk sahabat obrolan ibu-ibu ya yang dari Keuskupan Agung Jakarta, tahun depan kan arahnya kan perhatian lebih pada yang lemah, miskin, kecil, dan tersingkir. Ya. Nah ini bisa jadi momen untuk antisipasi arah dasar Keuskupan Agung Jakarta itu. Dan betul itu, 3 hal tadi itu ya, amal kasih, doa, dan mati raga, itu bisa melawan roh-roh itu. Seperti yang dikatakan oleh Yesus kan, roh-roh ini hanya bisa dilawan dengan doa dan puasa. Maka kita bisa tuh melawan atau memperkuat benteng rohani kita diri. Dengan demon-demon tadi itu ya. Iya. Selain itu juga kita ngomongin ini Romo, resolusi apa sih berikutnya? Resolusi untuk tahun berikutnya. Wow, iya apa ya. yang bisa kita rencanakan ini untuk kebaikan keluarga, Betul. terutama ya, gitu. Iya, ya resolusinya apa yang bisa kita buat? Saya ada banyak hal yang bisa kita buat. Tapi kalau karena saya ketua komisi kata ketik ya, saya merujuk pada apa yang dikatakan dalam pedoman umum katekese. Di setiap katekese, setiap zaman itu tantangan katekesenya, tantangan pendampingan imannya itu berbeda-beda. Untuk tahun 2020, ketika pedoman umum katekese dikeluarkan, itu ditulis bahwa tantangan zaman modern saat ini adalah semakin dibutuhkannya perjumpaan langsung seperti kita saat ini, face to face seperti ini. Karena yang namanya kemajuan komunikasi, kemajuan teknologi informasi itu kan semakin jauh kitanya ya kan. Kita bisa seolah-olah mengatakan bisa diganti dengan Zoom, bisa diganti dengan telepon, bisa diganti dengan WhatsApp dan seterusnya itu sudah cukup, dan mengatakan bahwa mengucapkan selamat melalui WhatsApp sudah cukup ya. Tidak.
perjumpaan pribadi seperti ini itu tak tergantikan sama sekali ya. Maka untuk resolusi tahun depannya sih, kalau boleh saya sarankan, meningkatkan perjumpaan, perkumpulan dalam keluarga. Itu. Kalau keluarga nggak punya, belum ada kebiasaan makan bersama, yuk dibuat yuk makan bersamanya. Mungkin kalau setiap hari sulit ya seminggu berapa kali ditentuin gitu ya. Yang pasti Sabtu Minggu harus bisa. Harus bisa, nggak bisa tidak. Karena Yesus pun melakukan itu ya. Dia pun sebelum dia naik ke surga, dia mengadakan perjamuan malam terakhir. Artinya apa? Itu benteng untuk menciptakan persatuan melawan serangan dari luar. Bukan hanya Yesus. Orang Yahudi sebelum keluar dari perbudakan Mesir, apa yang mereka buat? Perjamuan Paskah. Jadi lihat bagaimana perjamuan yang mau membentuk persekutuan itu senjata yang paling kuat. Melawan hal bahaya-bahaya di luar, yang datang dari luar ya. Itu sih resolusinya kalau saya usulkan sih. Seperti itu. Iya Romo, aduh. Seandainya Audrey ya, oke banget ya. Romo kalau misalnya nggak ada di sini anaknya, terus gimana dong Romo? Oh, kalau ada lagi di luar negeri nggak? gitu Iya, ya? ada solusi nggak bagaimana? Ya kita gunakan teknologi. Tetap harus Tetap harus. Tapi komunikasi tetap ya Romo Tetap ya. harus. Tetap komunikasi, kita Yang bikin penting komunikasi. waktu dalam satu keluarga, tapi kita memakai komunikasi betul, begitu ya, ya. Mo, ya. Betul. Jadi ketika misalnya Natalan gitu ya, di sana kan, di sini sudah malam Natal, di sana kan misalnya terlambat siang ya. Iya, Tetap yang di sana menyediakan waktu. Di sini di Indonesia Natalan nih, saya menyediakan waktu untuk video call dengan yang keluarga, dan di keluarga video call dalam kebersamaan ya. Itu memang harus begitu. Tetapi saya rasa yang namanya perjumpaan pribadi, dan kalau terpaksa ada di luar negeri, misalnya di tempat yang jauh, itu tetap harus kita bentuk dengan cara memanfaatkan teknologi. Teknologi bisa sebagai alat bantu, tapi bukan alat ganti. Itu alat bantu, tapi Pergi bukan Dre alat ke ganti. Jadi tetap ya Van ya, tetap setiap minggu tetap sediakan waktu makan bersama dengan anak, walaupun melalui betul. itu ya teknologi. Ingat loh ya, bersama itu bukan cuma fisiknya loh. Betul. Kadang-kadang begitu kan sekarang. Bersama yuk. Fisiknya aja, tapi main HP masih ngelasin. Pikirannya juga kemana-mana. Itu tambahan gitu. yang bagus itu. Bukan hanya fisik ya sekali lagi, tapi juga hati itu. Yang paling utama itu. Yang paling utama. Iya. Romo. Kita kayaknya pembincangannya sudah cukup panjang loh ini, Romo. Yes. Kami minta ini dong, closing statement ya tentang ini ya, Advent dan bagaimana kita membentengi ya keluarga ya. Juga resolusi Romo itu sepertinya gampang ya Romo dibuat. Oke, tahun depan tuh mau gini. Tapi menjaga dan menjalankannya itu loh Romo yang sulit. Betul. Ada tips? Silakan Romo. Yes, ya. Jadi sebagai closing statement dan tipsnya, ya, jadi keluarga Kristen itu bukan sekedar sel dari masyarakat yang lebih luas. Tidak. Keluarga Kristen, kalau kita lihat dalam iman kita, itu menjadi alat keselamatan karena Yesus pun lahir dalam keluarga. Maka tempat pertama di mana setiap individu Kristen mengalami kehadiran Yesus itu adalah keluarga. Seperti halnya Allah Putra jadi manusia itu ditemukan pertama kali dalam keluarga kudus. Maka keluarga adalah gereja pertama. Ecclesia domestika, gereja rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti halnya Yesus itu dialami dalam keluarga kudus dalam suasana doa, nyanyian para malaikat, ya, lalu juga mimpi yang diterima oleh Santo Yusuf atau doa Maria di hadapan Tuhan melalui malaikat Gabriel. Demikian juga kehadiran Allah itu terutama nampak dalam hidup doa keluarga. Ya. Maka anak-anak bisa membayangkan kasih Allah Bapa karena dia tahu Bapa mengasihi dia. Ayah mengasihi dia. Ya. Anak juga bisa mengalami Allah itu maha sabar karena ibunya juga sabar. Dampingin anaknya, kalau bandel dimarahin tapi tetap dicintain, dibelain ya. Itu jadi siapakah Allah pertama kali dialami dalam keluarga. Maka persekutuan ini menjadi begitu penting berangkat dari intinya yaitu kebersamaan dalam doa. Maka ciptakanlah event-event di mana doa itu hadir.
ciptakanlah, carilah sesering mungkin event-event yang menjadi alasan berkumpul dan berdoa bersama. Ada yang ulang tahun perkawinan, ada yang lagi sakit, ya. Juga kedukaan, ya. Selalu kan itu momen untuk berdoa bersama, ya. Tentu makan bersama juga, ya, dan seterusnya. Jadi seperti itu buat anggota keluarga itu kangen, ya, untuk selalu berkumpul. Pun kalau jauh, kalau kangen nggak bisa dilepas, selalu menemukan alasan untuk video call, ya, untuk menyediakan waktu luang untuk ketemu juga secara online. Itu. Iya. Terima kasih banget. Sama-sama. Ini kita sangat terinspirasi ya. Iya. Ayo Audrey, cepat membuat resolusimu. Pasti bisa ya, Van, ya. Harus bisa ya. Buat keluarga. Harus Dan bisa. tetap harus teguh, jangan tergoda oleh yang bolos-bolos ya. Dia bolos. Demit-demit yang kamu suka. Itu apa ya? Bukannya itu duit ya. Bukan demit, duit. Kalau duit suka. Duit suka. Yes. Terima kasih Romo Sama-sama, Uut untuk Fanny, sharing, untuk inspirasi yang Inspirasi. sangat membantu membuka wawasan kita ya. Sahabat, obrolan ibu-ibu yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita di acara kesayangan kita, obrolan ibu-ibu KAJ Radio Line. Saya Laurencia Fanny, juga Francisca Audrey dan Romo Uut. pamit undur diri. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Salam damai.